100 hari pertama, ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Kemarin pada saat puncak hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-102, Bapak Prabowo dalam sambutan pidatonya mengatakan bahwa dalam 100 hari kerjanya sudah memperingati pembantunya, menteri-menterinya, kepala-kepala badan apabila tidak mengikuti arahan Bapak Prabowo yang bersih memang untuk rakyat, Bapak Prabowo akan tindak tegas. Nah, sedangkan dalam kacamata pandangan politik, yaitu Adi Praetno, seorang pakar politik, akan membaca dalam 100 hari kerja pemerintah Prabowo Gibran. Nah, tak perlu lama-lama sahabat-sahabat, kita lihat dan dengarkan sama-sama pandangan politik Adi Praetno mengenai 100 hari kerja Prabowo Gibran. Videonya berikut ini. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami. Kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, ya kan? Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Pernyataan Prabowo Subianto dalam sambutannya saat menghadiri hari ulang tahun NU yang ke-102 jelas mengindikasikan bahwa Prabowo Subianto itu akan menindak tegas siapapun para pembantu dan orang-orang di sekitarnya jika tidak bekerja untuk rakyat dan bekerja tidak sesuai dengan ekspektasi. Sangat terang benderang Prabowo mengatakan bahwa di 100 hari pertama mungkin Prabowo masih baik-baik saja ke mereka. Di 100 hari pertama kinerja mungkin masih hanya sebatas diperingati dan di-warning. Tapi per hari ini saya kira terang benderang pernyataan Prabowo Subianto itu adalah sebagai salah satu bentuk ultimatum politik. Bukan tidak mungkin para menteri, kepala badan, kemudian orang-orang yang ada di sekitar Prabowo Subianto itu di kemudian hari akan dilakukan sebuah tindakan-tindakan tegas seperti reshuffle politik dan pergantian kabinet. Kata Prabowo, kalau mereka itu bandel, kalau mereka itu dablek, maka mereka itu akan ditindak. Saya kira ini adalah satu pesan politik yang cukup tegas
Dan sebenarnya cukup ditunggu oleh publik. Kira-kira Prabowo Subianto itu kapan akan melakukan reshuffle kepada para pembantunya yang memang kalau kita hitung rata-rata secara umum, sejak Prabowo dilantik menjadi presiden, sudah begitu banyak para pembantu Prabowo itu yang melakukan blunder dan kesalahan-kesalahan yang justru menyusahkan rakyat. Tentu yang teranyar adalah soal kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg yang awalnya itu diharamkan para pengecer untuk berjualan, yang mengakibatkan seluruh rakyat Indonesia itu kesulitan dan bahkan ada yang meninggal hanya gara-gara itu. Bahkan persoalan pagar laut di Kabupaten Tangerang, per hari ini kan kita bisa melihat betul ada pembongkaran, betul ada misalnya soal hak guna bangunan yang kemudian dicabut, tapi kan sebenarnya soal bagaimana aktor utama yang dinilai paling bersalah dalam konteks ini itu juga tidak bisa diungkap sebagai sebuah tindakan-tindakan yang dinilai melanggar hukum. Inilah yang sepertinya membuat betapa apapun yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam konteks ini memang sebagai satu sinyal politik bahwa Prabowo itu bukan tidak mungkin akan melakukan reshuffle politik dalam waktu yang dekat ini. Itu yang saya kira menjadi sesuatu yang menarik. Nah, yang kedua, kalau kita mau hitung rata-rata secara umum sebenarnya, begitu banyak para pembantu dan orang-orang sekitar Prabowo itu yang sudah melakukan blunder-blunder politik. Dan itu terang benderang sejak awal Prabowo itu dilantik. Tinggal bagaimana implementasi bahwa pemecatan, tindakan tegas kepada para pembantunya ini akan dilakukan oleh Prabowo. Itulah yang saya kira ini sudah cukup bagi rakyat melihat bagaimana bulan madu politik antara Prabowo dengan para pendukungnya, antara Prabowo dengan partai-partai pengusungnya. Jadi ketika ada tindakan-tindakan yang merugikan bangsa dan negara, ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, maka Prabowo Subianto akan didukung secara total oleh seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan reshuffle dan pergantian, dan termasuk bahwa menindak tegas mereka-mereka yang kemudian jelas-jelas tidak pernah bekerja untuk bangsa dan negara. Yang menjadi tantangan dalam sebuah reshuffle kabinet itu kan sebenarnya menyangkut beberapa hal. Pertama adalah soal balas jasa politik. Karena kita tahu bahwa menteri-menteri, kemudian kepala badan, ataupun misalnya wakil menteri yang kita lihat per hari ini adalah sosok-sosok yang dinilai punya kontribusi terkait dengan kemenangan Prabowo Subianto ketika maju Pilpres 2024 yang lalu. Jadi tentu sangat menjadi polemik dan dikhawatirkan bahwa pernyataan Prabowo Subianto ini akan menjadi sesuatu yang agak sedikit problematis, karena orang-orang yang saat ini menjadi pembantu Prabowo adalah mereka yang punya kontribusi terkait dengan bagaimana Prabowo Subianto memenangkan Pilpres beberapa waktu yang lalu. Nah, yang kedua, kita tahu juga bahwa kemenangan Prabowo adalah sebagai bentuk kerjasama politik dari berbagai pihak, dari berbagai kelompok, dari berbagai partai, dari berbagai kalangan-kalangan politik seperti para relawan. Nah, ini yang hal-hal yang seringkali menjadi penghambat bahwa persoalan jasa politik itu dikhawatirkan akan menjadi ganjalan bagi Prabowo untuk menindak tegas pada mereka yang sebenarnya jelas-jelas sudah terbukti melakukan tindakan-tindakan yang tidak pro dengan rakyat, telah menimbulkan keributan, sudah menimbulkan kekisruhan, dan membuat rakyat itu semakin sengsara. Tapi ala kulli hal, saat ini mestinya bulan madu politik antara Prabowo Subianto dengan para pendukungnya, bulan madu politik antara Prabowo Subianto dengan partai-partai pengusungnya, bulan madu politik Prabowo Subianto dengan orang per orang, pihak-pihak tertentu yang berkontribusi memenangkan Prabowo jadi presiden, mestinya harus diselesaikan. Karena bagi Prabowo, saya kira tak punya beban masa lalu. Prabowo sudah tidak punya hutang budi apapun kepada siapapun yang saat ini menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Yang menjadi hutang bagi Prabowo adalah hutang masa depan. Bagaimana mensejahterakan rakyat, kemiskinan bisa dihilangkan, keterbelakangan kemudian bisa diatasi, kemajuan bangsa dan negara menjadi sesuatu yang semakin realistis. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat cuplikan video mengenai Bapak Prabowo Subianto pada saat berpidato di puncak hari lahir NU, yang mengatakan bahwa sudah memperingati semua menterinya, semua kabinetnya, kabinet merah putih, apabila tidak mengikuti arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto yang arahnya untuk pemerintah yang bersih,
maka Bapak Prabowo akan menindak jelas. Dan pakar politik Adi Prayitno mengatakan bahwa jika 100 hari kerja Bapak Prabowo Subianto ini, apakah mungkin terjadi reshuffle? Karena jika kita melihat dalam 100 hari kerja Bapak Prabowo ini, sudah ada beberapa menteri yang blunder, mulai dari yang terakhir ini yang masalah gas melon, gas 3 kg, dan beberapa menteri lagi yang dianggap blunder, yang kebijakannya itu tidak mendukung masyarakat kecil. Sedangkan ada juga beberapa menteri kabinet merah putih jarang sekali muncul di publik. Apakah yang jarang muncul di publik itu mungkin saja akan reshuffle, atau bagaimana sahabat-sahabat? Bagaimana tanggapan Anda sahabat-sahabat mengenai 100 hari kerja Prabowo Gibran? Silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.